kita masih membahas tentang hewan sebagai sahabat kita. Ya, langsung saja. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ya, masih ingat toh? Cara perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu ovipar dengan cara bertelur, terus vivipar dengan cara melahirkan, dan ovovivipar dengan cara bertelur melahirkan. Ciri-cirinya kemarin juga sudah dibahas, berarti anak-anak sudah paham semua ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah contoh hewan vivipar atau melahirkan. Kenapa dia melahirkan? Karena dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai kelenjar susu atau dia menyusui anaknya. Mempunyai daun telinga juga itu termasuk ciri-cirinya. Nah, itu diingat-ingat ciri-ciri pada hewan vivipar atau melahirkan. Berikutnya, ayo mencoba. Kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar, dan menangkap bola. Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, hari ini kita akan bermain memukul bola. Ayo pelajari caranya dan berlatih di luar bersama teman dan gurumu. Ya, kalau pada materi kemarin kita sudah belajar cara berlari, cara melempar, dan cara menangkap bola. Sekarang kita lanjutkan cara memukul bola. Di sini ada cara-caranya. Ya, nah ini ada 4 cara bagaimana cara memukul bola. Nah, olahraga itu agar tidak terjadi cedera, maka kita harus pemanasan terlebih dahulu. Terus agar hasilnya maksimal, mendapat tubuh yang sehat, yang bugar, tentu saja kita harus mengetahui cara-caranya ya, supaya nanti kita menjadi sehat. Nah, itu tujuannya. Baiklah, bagaimana cara memukul bola yang benar? Kita lihat. Yang pertama, badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar, sedikit ditekuk dan terbuka. Nah, itu gambar pertama. Yang kedua, pandangan ke arah datangnya bola. Jadi harus kita lihat benar-benar datangnya bola dan konsentrasi. Yang ketiga, kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Nah, tangan yang paling kuat di atas. Kalau kita kidal berarti yang kiri ya yang di atas gitu ya. Apabila kidal, pemukul dipegang tangan kiri. Nah, itu. Yang keempat, kayu pemukul berada di atas bahu. Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Nah, itu tata caranya. Nah, nanti silakan anak-anak praktekkan di rumah cara memukul yang benar. Kita ikuti langkah-langkahnya. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah selesai bermain, kamu dapat melakukan refleksi bersama teman dan gurumu. Teruslah berlatih agar kamu terampil memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, itu benar sekali ya. Apabila kita rajin berlatih, rajin belajar, itu tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Nah, berbeda kalau kita malas-malasan. Nah, itu nanti hasilnya kurang maksimal. Belajar yang rajin ya hasilnya kita akan pandai. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca. Nah, jadi kita diminta untuk membaca. Benar sekali, membaca itu sangat penting. Karena dalam membaca kita akan menjadi lebih tahu. Dengan membaca kita akan menjadi banyak ilmu. Karena membaca itu adalah jendelanya dunia. Nah, kita akan mengetahui seisi dunia hanya dengan cara membaca. Baik, kita lanjutkan. Ayo membaca. Tahukah kamu kelelawar? Nah, ini gambar kelelawar. Tentu saja anak-anak sudah tahu ya kelelawar itu seperti apa. Kelelawar itu keluarnya pada malam hari, aktif pada malam hari atau mencari makannya pada malam hari. Oleh sebab itu kelelawar ini disebut sebagai hewan nokturnal. Nah, itu hewan nokturnal itu artinya hewan yang keluarnya pada malam hari atau mencari makan pada malam hari. Kita lanjutkan. Hewan ini memiliki fakta yang menarik.
Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Nah, jadi ini kelelawar itu pendengarannya sangat baik. Dia malam hari di kegelapan bisa terbang tanpa melihat, tapi dia bisa terbang dan tidak nabrak. Karena apa? Seperti itu karena dia mengandalkan indera pendengarannya. Nah, itu ya, jadi pendengarannya sangat baik. Kita lanjutkan. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Mamalia itu artinya hewan yang menyusui atau melahirkan. Berikutnya, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Jadi setahun hanya mempunyai satu anak. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Wah, lama sekali ya untuk hewan, bisa sampai umur 30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Nah, jadi kelelawar ini makannya buah-buahan. Nah, nanti buahnya itu diambil dari pohon terus dibawa terbang. Setelah itu hinggap lagi di pohon yang lain, dia makan dan sisanya dijatuhkan. Nah, biji yang dijatuhkan itu nanti akan tumbuh. Nah, makanya hewan itu berperan besar dalam penyerbukan tanaman. Dia membantu tanaman untuk memperluas habitatnya. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Nah, itu ya, jadi dari kotorannya ternyata banyak manfaatnya. Yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, ini yang Pak Guru jelaskan tadi. Jadi kelelawar adalah hewan nokturnal. Karena apa? Hewan ini tidur di siang hari dan mencari makan pada malam hari. Baiklah, kita lanjutkan. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus berkonsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini jadi kita akan menirukan insting dari kelelawar. Kita akan melatih pendengaran kita dengan cara gurumu yang akan membacakan teks laporan dan kamu harus mendengarkan, kamu harus menyimpulkannya. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Nah, di sini ada cerita tentang Siti dan teman-temannya. Nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan. Nah, tapi kita kerjakan bersama-sama aja nanti. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam. Wah, banyak sekali ini. 2 rendang, masih ditambah 2 rendang. Dan sepotong ikan bakar. Wah, penuh piringnya nanti. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, Edo pintar sekali itu mengingatkan temannya yang lagi keliru, itu baik sekali. Nah, jadi ini kemungkinan kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila keempat, karena kita lihat dari pengalaman Edo, Siti dan juga Beni. Beni itu maamnya ngambilnya banyak sekali. 10 tusuk sate, 2 rendang dan sepotong ikan bakar. Berarti Beni ini tidak menerapkan Pancasila kelima. Pancasila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Beni ngambil duluan 10 tusuk, 2 rendang dan 1 ikan bakar, artinya Beni ini tidak menerapkan keadilan. Nah, kalau ngambil duluan banyak, nanti yang temennya belakangan kebagian enggak kira-kira. Nah, jadi kita harus memikirkan itu ya. Nah, berarti kita harus bersikap adil. Terus enggak boleh boros. Dalam hidup itu kita harus
hemat, tidak boleh boros. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila kelima. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Nah, berarti Siti sudah menerapkan keadilan. Dia sudah memperhatikan temennya nanti kebagian apa enggak. Nah, selain itu jika dia juga hidup hemat karena mengambil secukupnya saja. Dan Edo ini sangat baik, dia mengingatkan temennya yang salah, berarti dia menghargai teman. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila kelima. Langsung saja ya kita jawab. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Nah, yang ngambil 10 tusuk 2 rendang tadi. Nah, berarti sikap Beni itu boros, tidak boleh ya. Nah, sikap Beni boros dan dia tidak peduli terhadap temennya atau lingkungannya. Nah, temennya kebagian apa enggak, dia tidak peduli. Enggak boleh, kita harus selalu peduli terhadap lingkungan dan juga teman-teman kita. Berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap Siti yang hanya mengambil 3 tusuk sate tadi? Berarti Siti sudah menerapkan sikap hemat. Ya, betul. Terus berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Sikap Edo itu baik karena mengingatkan temannya yang bernama Beni untuk mengambil makanan secukupnya. Berarti Beni mempunyai sikap yaitu menghargai teman, ya, peduli terhadap teman. Bagus itu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pahami lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Nah, masih ingat tahu ketuhanan yang Maha Esa? Nilai-nilai yang terkandungnya apa pada mata pelajaran yang lalu? Yaitu diantaranya menghargai agama lain, beribadah sesuai agama masing-masing, toleransi terhadap sesama agama dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Ya, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Sesuai enggak? Nah, tidak ya, karena Beni hidupnya boros dan tidak peduli terhadap temannya. Beni melakukan pemborosan. Nah, ini dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, itu tidak boleh jadi boros. Baik, berikutnya, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Wah, jadi banyak sekali nilai-nilai yang terkandungnya. Nah, nanti anak-anak bisa baca di buku tema pembelajaran 6